Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sarmuji, selaku guru di SMA Negeri 1 Kimam dalam mapel kimia. Pada siang hari ini, saya akan membuat karya inovatif non-elektronik, yaitu membuat alat bantu praktikum yang dapat digunakan dalam pembelajaran kimia. Alat praktikum yang akan saya buat yaitu alat yang digunakan untuk mengecek kepolaran senyawa kovalen dengan tes kebengkokan. Berhubung di sekolah kami tidak ada alat yang namanya buret, jadi saya berinisiatif untuk membuat buret sederhana agar anak-anak dapat melakukan praktikum identifikasi atau pengecekan kepolaran senyawa kovalen. Dalam pembuatan alat praktikum sederhana ini, bahan-bahan dan alat yang saya butuhkan yaitu, yang pertama bahan yaitu paralon PVC. Berhubung ini ada di sekolah kami, jadi saya gunakan ini. Kemudian botol kecap yang bawahnya saya sudah potong sedemikian rupa agar larutan dapat saya masukkan lewat atas. Berikutnya untuk paralon ada beberapa ukuran yang saya gunakan dan saya sudah potong. Yang pertama ada paralon ukuran 40 cm. Ini berfungsi untuk tiang utamanya agar buret yang kita buat dapat berdiri. Kemudian ada papan paralon yang ukuran 5 cm, ini untuk penyangga. Dan ada papan paralon yang saya potong ukuran 5 cm juga, namun ini saya buat pola agar bisa terkait nanti. Selanjutnya ada juga pipa paralon yang saya potong seukuran 1 cm. Ini fungsinya agar nanti tiang utamanya dapat berdiri di triplek ya. Selanjutnya ada triplek, papan triplek yang saya memang sudah potong dengan ukuran 25-30. Ini nanti digunakan untuk kaki di bawah dari pipa paralon yang panjang. Selanjutnya kita membutuhkan lem untuk merekatkan masing-masing paralon tadi. Di sini saya menggunakan lem Alteco karena dia lebih cepat untuk merekat dan kuat. Langkah selanjutnya, setelah kita potong paralon, siapkan paralon dan bahan-bahan yang kita butuhkan. Selanjutnya, jika bahan-bahan yang kita perlukan sudah siap semua, kita dapat mengelem semua bahan tersebut menjadi satu. Nah, yang pertama, pipa paralon yang 5 cm tanpa pola, ini akan kita rekatkan dengan pipa yang berukuran 40 cm. Selanjutnya, pipa 5 cm yang saya sudah buat pola seperti ini, saya akan satukan atau lem dengan botol kecap yang saya memang sudah lubangi di bawahnya untuk memasukkan air. Berikutnya ada pipa yang saya potong 1 cm ini, nanti saya akan rekatkan dengan papan triplek seperti ini sebagai stand untuk pipa yang panjang nantinya. Oke, mari kita lakukan pengeleman pada tiap-tiap pipa yang tadi saya sudah sebutkan.
Jadi papan triplek yang saya sudah siapkan, saya potong. Jadi papan triplek yang saya sudah siapkan, saya rekatkan atau jadikan satu dengan pipa yang ukurannya 1 cm. Ini nanti berfungsi untuk kakinya. Kemudian pipa yang panjang saya rekatkan dengan pipa yang 1 cm. Pipa yang panjang yang saya potong panjang 40 cm, saya rekatkan dengan pipa yang ukuran potongnya 5 cm. Jadi bentukannya seperti ini. Nanti ini sebagai tiangnya. Kemudian botol atau botol kecap. Kemudian botol kecap saya rekatkan dengan pipa yang saya bentuk pola tadi, sehingga bentukannya seperti ini. Nanti berfungsi untuk tempat larutan yang akan dites ke polarannya, atau untuk tempat yang akan dites kepolarannya. Untuk tempat larutan yang akan dites kepolarannya. Terima kasih. Jadi kita tinggal jadi kita tunggu semuanya kering, betul-betul kering Jadi kita tunggu semuanya betul-betul kering terlebih dahulu, baru kita dapat menggunakannya untuk praktikum. Jika dirasa lem yang kita gunakan untuk merekatkan pipa dan peralatan yang lain tadi sudah keras, maka kita dapat merakit peralatan praktikum yang kita buat ini sehingga dapat digunakan untuk praktikum. Bagaimana proses perakitannya? Yaitu pertama, kaki atau triplek yang sudah kita rekatkan dengan paralon 1 cm tadi kita posisikan seperti ini. Kemudian untuk yang pipa panjang yang kita rekatkan dengan pipa 5 cm ini, kita jadikan tiang utama, yaitu dengan cara kita masukkan ke dalam sini sehingga dia dapat berdiri. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya seperti apa? Untuk botol kecap yang sudah kita rekatkan dengan paralon, kita letakkan di sini. Ya, sehingga akan terbentuk seperti ini penampakan alatnya, alat praktikumnya. Nah, sedangkan penggunaannya seperti apa? Penggunaannya seperti penggunaan buret pada umumnya, yaitu kita menyediakan beberapa jenis larutan yang akan diuji. Di sini saya menyediakan 2 larutan yang akan diuji. Nah, larutan yang akan diuji ini nanti saya akan tuangkan ke dalam botol yang sudah saya taruh ini. Larutan yang saya akan uji ini nanti saya akan tuangkan ke sini. Nah, setelah saya tuangkan, dia akan mengalir ke bawah. Alirannya itu akan saya tes dengan cara mendekatkan penggaris yang sudah saya gosok. Dan jika larutan yang kita tuangkan ke dalam wadah ini bersifat polar, kemudian alirannya kita dekatkan dengan penggaris ataupun plastik yang kita gosok dengan rambut, maka dia akan membelok. Sedangkan jika larutan itu non polar, maka dia tidak akan membelok. Untuk itu, mari kita buktikan dengan 2 larutan yang sudah saya sediakan ini, manakah kedua larutan ini yang polar atau non polar. Namun sebelum kita menuangkan larutan ke wadah tersebut, maka alangkah baiknya kita menaruh satu tempat atau satu wadah di bawah aliran agar aliran larutannya tidak kemana-mana. Di sini saya menggunakan botol air mineral, saya taruh di bawah agar larutan yang jatuh ke bawah tidak tumpah. Langkah pertama, kita tuangkan larutan yang akan kita uji ke dalam wadah
yang ada di atas. Kita tuangkan seperti ini, biarkan dia mengalir. Kemudian kita sediakan plastik jilid atau bisa juga penggaris yang kita gosok ke rambut ya, atau anak-anak nanti gosok plastik jilid atau penggaris ini ke rambut mereka beberapa saat. Kemudian jika dirasa sudah cukup, didekatkan pada larutan yang akan mau diuji. Jika larutannya bersifat polar, maka dia akan bergerak. Namun jika larutannya dia bersifat non-polar, maka dia tidak akan bergerak. Dia akan mengalir seperti biasa. Itu tadi adalah alat inovatif yang telah saya buat untuk memudahkan anak-anak dalam praktikum pembelajaran kimia. Jadi setelah digunakan, alat ini kita bisa lepas kembali per bagian seperti ini, dan kita bisa simpan kembali dan gunakan di praktikum selanjutnya. Itu adalah karya inovatif yang saya sudah lakukan pada sekolah saya, SMA Negeri 1 Kimam, untuk memudahkan anak-anak dalam praktikum pembelajaran, dalam kaitannya untuk memudahkan anak-anak dalam pembelajaran yang berkaitan dengan praktikum. Terima kasih.